bahwa nanti suatu saat katanya ya, bumi ini akan hancur. Disebut saja namanya kiamat. Bingung saya. Kiamat sendiri aslinya bahasa Arab al-qiyamah. Al-qiyamah itu artinya adalah berdiri, bangkit. Loh, kok kalau cerita kiamat selalu cerita kehancuran alam semesta? Kan berlawanan. Bahasa Arabnya sendiri al-qiyamah itu artinya bangkit, artinya bangun. Kok diartikan hancur? Kan membingungkan itu. Pertanyaannya, yang hancur tuh yang mana? Itulah yang disalahpahami selama ini. Kiamat itu hari kebangkitan. Ya, kata Rasulullah, kiamat itu sudah dekat. Dan yang menentukan kiamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Mari kita bertekad saat ini, di sini, sekarang, dan seterusnya. Kita semua menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber keberkahan, sumber kedamaian bagi semua makhluk di semua tingkatan, di setiap ruang dan waktu, dimanapun mereka berada. Tidak boleh lagi ada makhluk lain yang berkurang kebahagiaannya dengan kehadiran kita. Tidak boleh lagi ada makhluk lain yang menderita karena tindakan kita. Karena setiap makhluk pasti ingin bahagia. Setiap makhluk pasti tidak mau menderita seperti kita. Segala puji hanya milik Allah, energi universal, sang kehadiran, sang keberadaan yang meliputi semesta raya, meliputi seluruh bentuk, meliputi ruang kosong tanpa batas, meliputi seluruh bintang, meliputi seluruh planet, meliputi seluruh makhluk. Dia adalah daya semesta yang memberikan kehidupan pada semuanya. Dia hadir bersama kita saat ini, meliputi seluruh sel dalam tubuh kita, memberikan daya kepada kita. Dia adalah tubuh batin kita sendiri. Dia yang telah mengantarkan kita ke tempat yang penuh berkah. Dia yang telah memberikan kemampuan kita melihat, mendengar, memegang, melangkah. Dan semua kemewahan itu dipersembahkan karena cintanya kepada kita. Mari kita puji Dia dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita rasakan kehadirannya. Fokuskan pada tubuh batin kita. Belajar merasakan dayanya dari dalam. Belajar hening sejenak. Rasakan detak jantung kita. Rasakan aliran energi lewat nafas kita. Sambil merasakan itu, kita mohon ridhonya, mohon berkahnya. Kiranya ilmu yang dibicarakan kita hari ini menjadi syafaat bagi kita, yang akan menolong kita, mengangkat derajat kita, mengangkat kesadaran kita, membuat hari-hari kita semakin penuh dengan sukacita dan kegembiraan, membebaskan segala kehampaan batin kita,
menjadi cahaya bagi kegelapan jiwa kita. Seraya menyapa asmanya dengan kelembutan dan cinta dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan berbicara hal yang sangat penting, yaitu tentang kebangkitan. Dan kebangkitan ini adalah hak semua jiwa. Hak. Artinya, setiap jiwa itu di ruang dan waktunya pasti akan mengalami kebangkitan. Soal waktu saja. Ada yang cepat, ada yang lambat, itu aja perbedaannya. Karena Allah sendiri mengatakan, yahdillahu linurihi mayyasha. Aku akan menunjukkan kepada cahayaku siapa yang aku kehendaki. Dan siapa yang akan dikehendaki oleh Allah? Ya mereka yang punya kehendak. Orang yang tidak punya kehendak sampai kapanpun, ya tidak akan dikehendaki. Ya gitu-gitu aja hidupnya. Sebelum saya memasuki kajian ini, saya ingin bercerita sedikit tentang astronomi. Karena banyak manusia yang mengira bahwa yang namanya alam semesta itu seolah-olah hanya bumi ini aja. Padahal kalau kita lihat potret dari teleskop Hubble, teleskop James Webb punya NASA, ternyata jumlah bintang di alam semesta ini miliaran, bahkan mungkin triliunan. Setiap bintang punya planetnya sendiri-sendiri. Setiap planet punya satelitnya sendiri-sendiri. Contoh sederhana aja. Salah satu dari yang ada di galaksi Bima Sakti itu ada matahari. Matahari itu bintang. Nah ternyata di sekitar matahari ini ada beberapa planet. Salah satunya adalah bumi kita. Dan ternyata bumi kita juga punya satelit namanya bulan. Dan ternyata setiap planet juga punya satelitnya masing-masing. Hasil perhitungan astronomi di satu galaksi saja, ini namanya galaksi Bima Sakti, planet yang kayak bumi ini diperkirakan jumlahnya tidak kurang dari 250 miliar buah. Yang kayak bumi ini. Sehingga setiap hari ditemukan planet-planet baru yang layak untuk hidup. Ada super bumi, ada bumi, macam-macam. Sedangkan galaksi itu jumlahnya juga miliaran. Di satu galaksi saja, planet yang model bumi ini ada 250 miliar buah. Karena jaraknya sangat jauh, lalu kita tidak menyaksikannya, tidak bisa menyaksikannya dengan mata telanjang. Harus menggunakan teknologi, menggunakan teleskop. Sementara orang-orang yang dangkal pemikirannya menyangka bahwa nanti suatu saat katanya, ya, bumi ini akan hancur. Disebut saja namanya kiamat. Bingung saya. Kiamat sendiri aslinya bahasa Arab al-qiyamah. Al-qiyamah itu artinya adalah berdiri, bangkit. Loh kok kalau cerita kiamat selalu cerita kehancuran alam semesta? Kan berlawanan. Bahasa Arabnya sendiri al-qiyamah itu artinya bangkit, artinya bangun. Kok diartikan hancur?
Kan membingungkan itu. Pertanyaannya, yang hancur tuh yang mana? Dari sekian banyak bintang, sekian banyak planet, yang hancur yang mana? Terus kalau bumi kita, tempat kita tinggal hancur, karena memang dihancurkan oleh manusia, hutannya dibabat oleh manusia, semua kandungan bumi, batu bara, timah, besi, emas, aluminium, seng, semuanya digali, yang tersisa cuma lubang-lubang saja di bumi ini, ya bumi ini suatu saat juga pasti lenyap. Dan bumi juga asalnya tidak ada. Bahkan bumi dengan matahari aja beda usianya sudah 6 miliar. Matahari yang kita saksikan sekarang itu usianya diperkirakan 12 miliar tahun. Dan bumi ini diperkirakan usianya sekarang sekitar 6 miliar tahun. Dan alam semesta ini terus mengembang. Bahkan sekarang pun mungkin di tempat lain sedang tercipta bintang-bintang baru, sedang tercipta planet-planet baru. Begitu menurut ilmu astronomi. Nah, sekarang kalau bumi ini hilang, terus bagaimana dengan kita? Bukankah jiwa-jiwa kita ini ya abadi? Bukankah jiwa-jiwa kita abadi, seabadi ilahi? Kalau bumi ini hilang aja mataharinya, pasti semua kita akan mati. Tapi yang mati apanya? Kan tubuh saja. Kan jiwa kita akan keluar dari tubuh. Ketika jiwa keluar dari tubuh, kan jiwa akan terus melanjutkan proses perjalanan jiwa. Dan pasti akan ada tubuh baru. Mungkin saja ada kehidupan baru di planet yang lain selain ini. Begitu seterusnya. Jadi yang disebut dengan kebangkitan itu, ya, pada saat jiwa ini sudah keluar dari tubuh yang lama, kemudian memasuki tubuh yang baru, sehingga ada kehidupan yang baru, itu termasuk salah satu kebangkitan. Karena memang jiwa harus melakukan perjalanan terus menerus. Bisa paham? Ya? Baik. Nah, lalu kebangkitan yang saya maksud di sini itu tidak sekedar itu. Saya mau bicara kebangkitan dalam konteks yang jauh lebih luas dari itu. Oleh karena itu, sebelum saya memasuki kajian inti dari kajian hari ini, seperti biasa saya ingin menjelaskan dulu dari sisi tata bahasa, dari sisi etimologinya, supaya kita semua mengerti. Kebangkitan itu kan berasal dari kata bangkit. Itu kata dasarnya. Setuju ya? Oke. Seperti saya bilang tadi, kebangkitan itu dalam bahasa Arab al-qiyamah. Kata dasarnya adalah qiyam. Qiyam itu artinya bangkit. Qiyam itu artinya berdiri. Makanya ibu bapak lagi tidur, bangun, melaksanakan sholat tahajud. Kan disebutnya juga qiyamul lail. Qiyam itu bangkit, lail itu adalah malam. Bangkit tengah malam, namanya qiyamul lail. Ya toh? Begitu. Nah, jadi kata dasar dari kebangkitan itu adalah bangkit. Bangkit itu ada dua. Bisa bangkit secara fisik, bisa bangkit juga secara figuratif dalam sisi bahasa. Bangkit secara fisik, sederhana aja. Ya. Bapak Ibu sedang apa sekarang? Sedang duduk. Ya. Coba bangkit semuanya. Coba bangkit semuanya. Tuh. Ya kan? Tuh. Ada yang lambat, ada yang cepat ya. Itu. Jadi bangkit itu artinya apa? Berubah posisi kan? Ya toh? Dari duduk jadi berdiri. Kan gitu. Itu namanya bangkit. Jadi bangkit itu secara umum adalah berubah posisi. Bangun dari posisi duduk menjadi berdiri.
Hancur nggak Bapak Ibu? Enggak kan? Nggak hancur kan? Iya. Sekarang duduk lagi. Saya cuma ngetes aja, ini pada sehat apa tidak gitu ya. Ya, tadi ada yang cari pegangan ya. Cari pegangan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dites ya. Makanya sehat itu bukan tidak sakit Ibu Bapak. Ya, sehat itu tidak sama dengan tidak sakit. Sehat itu ya kita bisa bergerak selincah anak-anak. Itu sehat namanya. Ya. Jadi kalau mau berdiri, berdiri, mau lari, lari gitu. Nah, sehat itu begitu, selincah anak-anak. Tidurnya sepulas anak-anak. Ya, gitu. Batinnya pun semerdeka anak-anak. Itu sehat itu namanya. Ya. Ya, itu. Anak-anak itu kan berantem. Habis itu tetap main lagi. Nah, itu sehat namanya. Ya. Kalau kalian kan habis berantem seumur-umur ya, terus aja dendam. Nah, ini nggak sehat. Nggak sehat. Makanya sehat itu seperti anak-anak. Ya. Makanya dalam sebuah kitab, ya kitab suci dikatakan, kamu tidak akan pernah memasuki surga sebelum kamu menjadi anak-anak. Jadi surga itu ya itu ya. Waktu kita anak-anak dulu, ya, ketika kita mengawali awal kehidupan. Makanya saat kita lahir ke dunia, mengawali kehidupan kan disebutnya Adam. Maka Adam itu bukan manusia pertama. Adam itu awal manusia. Dulu kan kalian begitu, saat lahir ke dunia gak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Kan kalian gampang tertawa dulu, ya, ya. Sekarang setelah punya apa-apa malah susah, takut kehilangan, betul nggak? Dulu kan kalian gak punya pasangan, gak cemburu dulu, betul nggak? Setelah punya pasangan jadi susah, mulai cemburu, takut kehilangan, betul nggak? Pergi sebentar, ditanya-tanya, kan jadi susah kan? Betul nggak? Coba. Nah, bagaimana caranya kita mengembalikan diri kita menjadi anak-anak? Kita harus menjadi orang yang merasa tidak tahu apa-apa, merasa tidak punya apa-apa, merasa tidak bisa apa-apa, dan merasa bukan siapa-siapa. Coba, orang yang merasa dirinya siapa, lihat tuh, susah kan? Di jalan aja pengen paling dulu, pakai nguing gitu, ya orang penting mau lewat. Padahal semua orang kan di semesta ini penting, betul nggak? Iya, cuman merasa dirinya seolah-olah paling penting. Nyampe kantor juga paling main catur. Tapi di jalan merasa paling penting, itu. Ya kalian lah modelnya kayak gitu kan? Kecuali saya. Jadi kebangkitan itu bisa secara fisik, ya. Tadi udah dialami. Nah, kebangkitan itu bisa juga secara figuratif.